Selamat malam untuk Mitra Andalas, jangkau usia dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk pemirsa Bunda Andalas ya, yang sedang pantengin kita melalui streaming. Pada malam hari ini, edisi Selasa 6 Agustus 2024, dialog politik dengan tema siapakah pemimpin Kerinci berikutnya, dengan 3 orang narasumber kita pada malam hari ini. Di antaranya langsung saja kita sapa, ada Bang Nani Effendi dari tim pemenangan Dr. Dery. Ini mic-nya Bang. Selamat malam Bang Nani Effendi. Selamat malam Bung Andi, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bang Nani ini terlihat senantiasa semangat. Ini rahasianya apa nih Bang Nani? Harus semangat, harus semangat. Rahasianya tidak ada rahasia lain kecuali harus semangat. Wah gitu ya. Oke. Di samping Bang Nani ada Bang Hanggara Irham sebagai pengamat politik Kerinci saat ini. Nah, kalau kita berbicara Kerinci ini 2 wilayah administratif ya, kota dan kabupaten Kerinci. Selamat malam Bang Hanggara. Selamat malam Bang Nadi. Sehat Bang? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Wah, ya sebenarnya ini sekaligus info terkini dari pengamatan Bang Irham terhadap beberapa balon-balon ya, bakal calon untuk Bupati Kerinci 2024. Berapa orang sebenarnya yang kentara saat ini, Bang Irham? Baik, terima kasih Bang Andi. Ya. Ini untuk informasi kita bahwa yang maju di Kerinci ini, yang bakal calon itu yang terlihat oleh kita. Yang pertama itu ada 5 orang. Ada 5 orang. Kita, yang berpotensi itu ada 5 calon. Tapi nggak mungkin 5 orang nanti semuanya maju Bang ya? Tidak mungkin. Ya? Tidak mungkin. Dalam pengamatan saya bahwa hanya akan ada 4. Hanya maksimal itu hanya 4. Artinya nanti dari kelima balon ini ada salah satu yang akan gugur. Ya otomatis ada yang salah satu yang akan gugur. Wah. Dan kelima-limanya ini sama-sama berat Bang atau gimana Bang? Ya kelima-limanya ini sama-sama berpeluang. Sama-sama berpeluang ya. Ya tapi cukup kursi atau tidak, syaratnya kan harus 6 kursi minimal. Iya. Kalau 6 kursi itu dari 30 kursi yang tersedia itu, normalnya itu atau maksimal kan sebenarnya adalah 5. Kalau setiap calon itu mendapat kursi 6. Nah, 6 itu kan 20%. Syarat untuk maju menjadi calon bupati adalah 20% dari jumlah kursi itu untuk syarat sebagai calon bupati. Nah, andai kata nanti ada salah satu calon saja itu dapat 7 kursi, itu sudah jelas maksimal hanya ada 4 calon. Harus ya dengan legowo ya harus tidak bisa mencalonkan diri karena tidak cukup kursi dari 5 kandidat itu. Oke, baik, saya ke Bang Nani. Bang Nani Menghadapi pilkada serentak 2024 ini, yang jelas Dr. Dery ini adalah bukan figur baru sebenarnya di Kerinci kan. Saya malah mengenal beliau ini dari tahun 2003 semenjak saya dikaderkan di organisasi ini. Beliau adalah salah satu pemateri saya. Dari situlah saya tahu bahwa beliau ini punya, dari dulu saya kenal beliau ini punya gagasan dan punya niat yang baik untuk bagaimana membawa Kerinci ini lebih maju, lebih baik, lebih sejahtera. Nah, dari situ saya pernah berkali-kali ketemu dengan beliau, ya mungkin karena kesibukan masing-masing kan. Setiap saya ketemu beliau itu tidak pernah luntur gitu ya. Artinya tekad beliau itu atau niat beliau itu bagaimana membuat Kerinci ini menjadi lebih baik. Itu dari dulu saya kenal beliau selalu seperti itu. Nah, beliau menyatakan untuk serius maju di pilkada ini kan dalam 1-2 tahun ini lah. Cuman yang terlihat serius itu kan setelah pasca pemilu. Pasca pemilu baru beliau sudah menentukan katakanlah ya langkah-langkah serius untuk menuju mengikuti pilkada serentak 2024 ini, dan beliau melihat bahwa inilah peluang emas bagi beliau, baik itu dari sisi karir maupun dari sisi usia. Dari sisi karir mungkin beliau sering mengatakan bahwa dia itu artinya ya tidak ada lagi yang perlu dikejar kalau dari sisi usaha kekayaan. Beliau sering menyampaikan itu. Nah kemudian dari sisi usia beliau dia masih usia relatif muda ya.
Jadi beliau lihat inilah peluang terbaik bagi beliau untuk katakanlah berkompetisi dalam pilkada. Insya Allah kalau Tuhan menampilkan beliau itu memimpin Kerinci, beliau sudah siap dan batin. Untuk partai sendiri seperti apa nih? Untuk partai, untuk yang jelas kan yang sudah menerima, sudah memberikan rekomendasi resmi itu kan PKS. Yeah. PKS itu sudah beliau terima itu sekitar 2 minggu yang lalu. Cuman baru dipublis kemarin. Yeah. Nah itu pun sebenarnya beliau tidak ingin mempublis langsung, tapi karena desakan dari berbagai ya katakanlah orang-orang dekat beliau ya dipublis saja, karena itu salah satu untuk membangkitkan semangat daripada katakanlah pendukung atau simpatisannya. Karena hari ini seperti bincang-bincang kita tadi di luar ya, pilkada Kerinci ini agak sedikit aneh. Kenapa? Karena di kabupaten lain itu boleh dikatakan rekomendasi ini sudah hampir selesai semua. Sementara kita ini sudah Hamin 20, ya kan? Sekarang tanggal 7. Semakin meregangkan. Ya semakin, artinya waktunya semakin mepet. Nah yang hari ini sudah menerima rekomendasi resmi itu cuma Dr. Dery. Nah, dan kemudian karena ini PKS baru 3 kursi, tentu beliau akan mencari tambahan 3 kursi. Tapi partai yang akan beliau katakanlah dalam waktu dekat ini mungkin saya tidak etis menyampaikan itu mungkin bagian dari strategi. Baik Bang Dani. Saya kembali ke Bang Hanggara. Bang, kalau untuk kenapa hari ini partai belum juga memberikan rekomendasi kepada calon, itu bagian dari pertimbangan dari partai-partai untuk memenangkan Pilbob ini. Nah, pilkada kita Kerinci ini cukup unik karena belum ada rekomendasi ini. Sampai ke H-20 ini belum ada yang mencukupi. Apakah Bang Hara menyampaikan keunikan itu karena belum dikeluarkannya rekomendasi atau ada keunikan lain nih Bang? Yang keunikan lain ini berbagai pertimbangan ya. Karena begini, karena partai juga ingin melihat dan mengetahui itu ya tentu dari berbagai pertimbangan. Ya baik dari survei maupun dari kearifan lokal itu sendiri. Karena yang kita lihat itu pertimbangan partai itu mereka harus menang. Itu partai itu harus menang dan jangan sampai salah untuk memberikan rekomendasi pada calon. Nah hari ini kan ada 5 calon nih, ya kan? 5 calon ini ya mungkin belum ada komitmen yang belum selesai lah. Ya antara partai dan kandidat. Ya komitmen itu yang partai dan kandidat sendiri yang tahu, tapi kalau kita melihat itu ada yang komitmennya belum selesai. Ya baik itu dengan komitmen yang partai langsung maupun dengan pribadi dari calon bupati sendiri. Selain Dr. Dery yang sudah mendapatkan rekomendasi dari PKS, mungkin ada calon lain yang Bang Hanggara ketahui? Yang kita ketahui itu surat tugas mungkin ya. Surat tugas itu ya ada Monadi yang sudah dapat surat tugas dari PAN. Apa perbedaan surat tugas dengan rekomendasi Bang? Ya, surat tugas itu bedanya itu surat tugas bisa diberikan ke banyak orang ya. Contohnya Monadi dan Fadli Zubsia sama-sama mendapatkan surat tugas. Rekomendasi itu yang kita melihat itu berarti hanya 1 orang yang diberikan untuk mencari kawan koalisi untuk mencukupi kursi itu untuk. Artinya selain dari Dr. Dery yang sudah mendapatkan rekomendasi parpol PKS, yang lain belum ada, Bang? Yang lain itu kita belum mengetahui secara mendetail. Ya karena rekomendasi bisa saja berubah, Bang. Baik. Ya kalau rekomendasi bisa saja berubah, surat keputusan saja dari partai itu bisa berubah di detik terakhir, apalagi sekedar rekomendasi. Jadi kalau saya melihat rekomendasi itu hanya sebagai komitmen awal. Komitmen awal. Ya, artinya nanti bisa ditarik kembali rekomendasi seperti halnya misalnya PKS sudah memberikan rekomendasi dengan Dery, nanti bisa ditarik kembali, bisa berubah. Itu maksud Bang Hanggara? Bisa jadi karena kalau nanti salah satu calon itu tidak mencukupi kursi, bagaimana? Kan tidak mungkin. Oke. Tidak mengusung calon. Yang kan ada lagi yang namanya nanti istilahnya itu untuk tidak mengusung calon ini. Kalau kita berbicara tentang survei, di antara 5 balon Hanggara, di mana yang lebih kuat gitu?
Ya, survei itu yang lebih kuat itu saya melihat dari data itu, dari data yang saya terima itu ada Monadi yang kuat. Kemudian setelah itu ada Derry. Ya, setelah itu dua kandidat itu yang kemudian ada juga kalau tidak salah saya itu ada Astrap juga kemarin sempat juga direkam. Kemudian 5 besar itu ada Tapiani dan ada Padli dan juga Darmadi. Ya. Dan nama-nama yang muncul hari ini yaitu yang kemarin, yang bulan yang lalu, dan hasil survei ini bisa berubah. Itu mungkin yang 2 bulan yang lalu ya. Kalau potret hari ini kita belum terima data, tapi yang data yang kemarin itu yang kita lihat. Kalau muaranya nanti itu seperti apa kalau menurut pantauan dari Bang Hanggara? Ya, muaranya ini tetap direkomendasi partai karena untuk maju menjadi calon bupati syaratnya harus mendapatkan surat keputusan atau partai pengusung. Itu muaranya pasti di situ. Siapa yang akan mendaftar ya kita lihat di tanggal 26 dan nanti siapa yang resmi mendaftar ke KPU. Baik, saya kembali lagi ke Bang Nani Effendi. Bang Nani, tadi kita belum berbicara tentang visi misi seorang dokter. Ketika Bang Nani bercerita bahwasanya Bang Nani itu sudah mengenal Dokter Derry cukup lama, 2003 Bang ya, bahkan beliau secara tidak langsung merupakan senior dari Bang Nani ya di sebuah organisasi. Artinya bagi Dokter berpikir tentang Kerinci ini seperti apa? Ingin disulap, ingin dibuat seperti apa nih Kerinci ini? Ketika beliau nantinya mampu untuk menjadi orang nomor 1 di Kerinci ini, Bang. Ya, yang jelaskan begini, dalam mengelola daerah itu kan ada banyak hal yang harus ditebenahi ya. Yang jelas itu kalau dalam sering saya diskusi dengan beliau itu lah persoalan keadilan. Keadilan dalam artian ya bagaimana rakyat Kerinci ini nggak bisa mendapatkan katakanlah akses ke segala sumber-sumber, karena beliau melihat itu kan begini di kabupaten di Jambi ini Kerinci ini memang boleh dikatakan untuk hari ini itu jauh tertinggal dalam pemulihan. Jadi belumlah kita membandingkan misalnya dengan daerah di provinsi lain, misal Sumatera Barat atau apalagi di daerah Jawa misalnya. Jadi di Jambi saja kita terlalu banyak hal-hal yang memang kita tertinggal ya. Tertinggal dan malah di dalam 15 tahun pemekaran ini kita malah mundur gitu. Contohnya misalnya kita 15 tahun pemekaran ya kan, malah bukan tambah baik kalau dalam pengamatan beliau dan juga kami selaku katakanlah yang yang mengusung beliau itu kan. Jadi banyak hal yang memang katakanlah kita ini mundur gitu. Contohnya misalnya dari sisi lingkungan, misalkan kemarin kita mengeluhkan persoalan banjir. Nah kita kan kayak kemarin banjir itu kan kita mengurusi akibat merupakan sebab. Yang kita urusikan bagaimana korban banjir itu bisa tertangani dengan cepat, ya kan, bisa mendapatkan bantuan segala macam. Tapi kita lupa dengan sebab, ya kan, mengurusi akibat merupakan sebab. Nah sebab itu kan ada banyak hal, kan ada misalnya persoalan galian Cile tidak pernah ditertibkan sampai hari ini, dan persoalan sampah segala macam, persoalan manajemen lingkungan yang tidak beres. Nah ini kan menjadikan keprihatinan beliau untuk semakin mantap gitu, untuk katakanlah mewakafkan, kalau bahasa beliau itu mewakafkan diri beliau untuk Kerinci. Dalam artian baik itu dari sisi pemikiran, ya kan, tenaga, waktu, dan mungkin jiwa dan raga juga. Beliau siap untuk katakanlah berkorban untuk bagaimana memajukan daerah tanah air, katakanlah seperti itu Kerinci ini. Dari dulu seperti itu yang saya kenal dengan beliau itu. Dan ada hal-hal lain juga yang jadi keperhatian juga ya tata kelola pemerintahan kita. Ya kan, kita tahu misalnya pemekaran itu kan intinya adalah bagaimana untuk mempermudah pelayanan publik. Mempermudah pelayanan publik, memperpendek rentang kendali, ya kan, atau span of control misalnya. Tapi hari ini kan boleh dikatakan kontraproduktif dengan tujuan pemekaran. Misalnya orang mendapatkan pelayanan sekarang ini kan tidak bisa di satu tempat,
Orang misalnya untuk berurusan dengan kemenang harus ke hilir gitu ya, urusan dukcapil harus ke tengah, urusan yang lain harus ke sulak misalnya kan, itu kan bukan yang mudah, itu mempersulit. Artinya ada yang keliru dengan tata kelola, baik itu konsep pemekaran kita maupun tata kelola pemerintahan kita sendiri. Nah ini kan hal-hal seperti itu kan semakin membuat beliau itu lebih mantap gitu untuk bagaimana ini bisa dibenahi. Ya caranya bagaimana? Ya harus jadi pemimpin gitu untuk membenahi itu. Ya momennya apa ya, pilkada ini. Oleh karena itu beliau dengan segala katakanlah ketulusan dan kesungguhan beliau memang ingin ya kalau rakyat atau apa namanya masyarakat itu merestui dan mendukung, insya Allah kita bisa melakukan itu semua, membenahi semua yang tidak beres. Baik untuk pemirsa, dan nanti kita juga akan minta tanggapan dari segala hal yang ada di Kerinci, baik itu akses untuk mempermudahkan perekonomian masyarakat, nah tata kelola. Silakan ditanggapi ini, Bang Ari. Baik, terima kasih. Berangkat dari apa yang dikatakan oleh Bang Nani tadi, atau Kanda Nani, Dr. Dery ini orang yang sangat fenomenal kan. Mungkin Monadi surveinya tinggi, itu untuk yang kedua kali kan. Tapi Dr. Dery ini awal-awal muncul surveinya udah naik. Akan tetapi dengan indeks masyarakat Kerinci, indeks pendidikan masyarakat Kerinci ini yang 67,27 ini, yang menduduki peringkat ketiga di bawah Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Mungkin saya lihat dari Dr. Dery ini, dari visi misi beliau tadi yang disampaikan oleh tim, terlalu memainkan isu daerah kan, terlalu menyebabkan banyak sentimen tentang akses ini dan segala macam. Mungkin kalau saya katakan seperti itu, kenapa infrastruktur yang dibikin oleh pemerintah di tahun Edi Rozal dahulu, kenapa tidak dinaikkan seperti berita, kritikan dan lain segala macam? Tapi akan tetapi ketika momen pilkada hari ini, itu sentimen-sentimen seperti itu mulai muncul lagi kan. Jadi artinya yang Bang Afif maksudkan sentimen-sentimen itu janji-janji politik atau seperti apa? Bukan janji-janji politik. Akan tetapi memainkan isu kedaerahan, seperti Kerinci Hilir lah, Kerinci Mudik, dan bahkan Putra Daerah Semurup dan lain segala macam kan. Mungkin bagi saya selaku mahasiswa dan mengajak para masyarakat memilih untuk lebih objektif lah kepada balon ini kan, atau bakal calon. Jangan kita menilai bahwa ini ini uang kita, ini uang itu, tapi tidak sesuai dengan kriteria kepemimpinan kita kan. Jadi jangan sampai lah orang-orang yang lain itu jangan dikasih lah asumsi seperti itu kan, dan dikasih gizi yang seperti itu. Nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, pilkadanya akan terus menghangat. Jadi terlalu banyak bentrok yang terjadi antara ini posko itu kan, terlalu banyak bentrok jadinya. Jadi saya ingin satu pertanyaan untuk Dr. Dery untuk mengawali pembicaraan saya kan. Dari banyaknya gelar Dr. Dery, apa saja kontribusi yang dilakukan Dr. Dery untuk Kerinci hari ini? Terkhususnya di garis bawahi ya, sebelum beliau mendeklarasikan diri sebagai bakal calon bupati. Mungkin kalau setelah beliau mendeklarasikan diri sebagai calon bupati, mungkin banyak belusukan ini segala macam kan. Itu karena ada tujuan tertentu. Tapi dengan sebelum itu, mungkin itu. Baik. Oke, sebelum menanggapi dengan apa yang juga yang disampaikan oleh Bang Nani Effendi, bagaimana Bang Hanggara mengukur itu? Ya, seorang calon bupati ya, artinya ini kan sebagai pelayan, sebagai pelayan melayani masyarakat. Itu intinya. Artinya ya terlepaslah apapun strateginya, ya kan, apapun visi misinya,
seluruh calon ini kan punya niat yang sama, punya niat baik untuk melayani masyarakat. Ya, melayani ini artinya yang sebenarnya menjadi raja itu adalah masyarakat. Ya, masyarakat yang jadi raja kan yang seharusnya dilayani ya. Yang seharusnya dilayani itu adalah masyarakat. Makanya kedaulatan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Tangan rakyat itu sebenarnya. Dan kita masyarakat juga harus paham bahwa mereka adalah yang sedang dilayani, ya kan? Nah, hari ini calon-calon bupati hari ini yang sedang ingin menjadi pelayan masyarakat, gitu. Dan memang itu yang seharusnya dilakukan oleh kandidat. Kenapa? Ya harus bisa melayani masyarakat. Baik itu tadi yang disampaikan tentang infrastrukturnya, akses, ya artinya masyarakat Kerinci ini kan mayoritas adalah petani. Nah, petani ini bagaimana melayani petani itu ya bisa jadi dengan akses mereka ke kebun, kemudian bisa jadi programnya adalah untuk subsidi dari pupuk, ya kan hari ini semakin mahal, kemudian subsidi dari bibit, dan itu yang harus dilakukan oleh kandidat. Gitu. Kemudian dari segi SDM artinya masyarakat Kerinci ini rata-rata yang kelas-kelas dari milenial ke atas yang sedang mencari pekerjaan, itu adalah tanggung jawab pemerintah kabupaten untuk memikirkan itu. Bagaimana memberikan support, bagaimana memberikan peluang, ya kan, baik support kepada UMKM atau support membuka lapangan pekerjaan. Dan itu yang harus dipikirkan oleh seorang calon, bagaimana melayani masyarakat kita di Kabupaten Kerinci ini. Kemudian kalau berkenaan dengan visi misi dari kelima balon itu, mungkin ada yang diantaranya itu tidak tertuang sesuai dengan pengamatan dan pemikiran Bang Hanggara selaku pengamat pada nomor ini. Yang hari ini, kandidatnya hari ini, itu kan semuanya punya yang namanya tim ahli. Saya pikir tim ahli dengan yang ada di samping kandidat itu semuanya pasti memikirkan itu. Tidak ada visi misi yang negatif ataupun jelek. Pasti baik semuanya. Hanya saja mungkin narasi-narasinya saja yang berbeda gitu kan. Ya artinya semuanya punya tujuan yang sama. Tidak ada yang kandidat itu yang tidak memikirkan Kerinci, tidak. Semuanya memikirkan Kerinci, bagaimana Kerinci ini menjadi mampu membuat Kerinci ini lebih baik lagi gitu kan. Nah, itu yang ingin saya lihat bahwa kandidat-kandidat hari ini semuanya positif semua. Saya menilai seperti itu. Baik. Kemudian saya ke pertanyaan dari rekan ataupun audiens ataupun pemirsa yang sedang pantengin kita pada malam hari ini. Dari Harapan Kerinci, dicari kandidat yang berani bicara korupsi, kolusi, nepotisme, KKN ya, yang bisa hilang dari Kerinci. Nah, oke. Jadi nggak ada Bang Hanggara di antara 5 balon tadi yang berbicara tentang KKN. Ya, ini yang kita ingin dengar sebenarnya kan. Mudah-mudahan nanti diundang ya calonnya ke sini bicara tentang korupsi, ya bicara tentang pemberantasan korupsi. Karena begini, karena isu yang dulu kita dengar kan banyak dari P3K kemarin, ya kan, ini cukup sentral, yang merasa kecewa, gitu. Yang merasa kecewa, dan itu juga harus berani kandidat-kandidat calon bupati hari ini bicara tentang itu, bagaimana cara menyelesaikan. Yang bagi kita bahwa saat kandidat ini jika berani bicara tentang P3K, pembersihan P3K itu sudah sangat luar biasa. Saya salut, karena jarang sekali calon-calon kepala daerah ini yang mampu dan mau bicara tentang itu. Ya kan, bagaimana menyelesaikan bahwa tidak ada lagi yang namanya kolusi dan nepotisme. Ya, barangkali mereka khawatir kehilangan lokal nanti Bang Hanggara, atau seperti apa? Ya, seharusnya calon tidak boleh ragu, karena untuk menjadi calon bupati bagi saya harus nothing tulus, tidak peduli. Kalau demi kesejahteraan masyarakat itu ya mereka harus bicara apa adanya, bicara objektif pada masyarakat begitu. Siap memimpin, siap menderita gitu Bang Hanggara. Iya, pemimpin itu adalah orang yang kesepian. Ya kan? Kenapa? Orang yang dijajah. Orang yang kesepian itu karena kenapa? Karena
dia bahwa ketika dia menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya itu di pemimpin itu, bagaimana dia membersihkan ya kolusi dan nepotisme itu. Mungkin ada keluarga yang tidak cukup syaratnya untuk jadi P3K tidak diloloskan. Kesepian seperti apa nih Bang Anggara? Bukannya seorang pemimpin seperti bupati itu dikelilingi oleh seperti ajudan gitu, orang-orang banyak yang mencari muka, tapi Bang Anggara malah menyebutnya kesepian. Ini Bang. Jadi pemimpin itu bagi saya itu dia tidak punya tempat curhat, Bang. Karena tidak mungkin pemimpin itu untuk curhat pada bawahannya. Beda dengan orang biasa, tempat curhatnya banyak, Bang. Ya kan, kalau pemimpin itu nggak ada tempat curhat, mana mau curhatnya? Apa yang dirasakan oleh pemimpin hari ini ketika menjadi pemimpin, bebannya luar biasa berat, itu tidak mungkin diceritakan. Curhat pun nanti ujung-ujungnya kembali juga ke dia. Ya, curhat pun kembali juga ke dia. Jadi dia memutuskan itu, dia memutuskan sesuatu itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan orang banyak, sehingga dia putuskan bahwa ini adalah yang terbaik. Jadi saya sampaikan bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang pria yang kesepian. Baik. Saya kembali ke apa nih? Pertanyaan Bang Afif tadi ya, ke Bang Nani Effendi. Mungkin Bang Nani Effendi masih ingat? Iya, yang saya ingat tadi pasti terekam dengan baik. Salah satunya masalah isu-isu kedarahan. Dari sekian panjang gelar Dr. Dery tadi, apa sebenarnya yang sudah dilakukan Dr. Dery selama ini? Ya, yang jelas, yang tadi itu kan salah satunya saya tangkap tadi di samping gelar tadi, persoalan isu kedarahan. Katanya kita perlu mengangkat isu kedarahan, itu tidak benar, itu keliru sama sekali. Kita ini sudah dididik di tempat ya, di organisasi itu bagaimana berjiwa nasionalis. Nggak ada itu istilah kerinci ini, kerinci mudi, nasional macam nggak ada. Yang jelas kerinci. Beliau di setiap kesempatan selalu menyampaikan, saya ini calon poti kerinci, bukan calon poti hilir, poti tengah, poti enggak. Jadi kalau ada isu mengatakan kita mengangkat isu kedaerahan, isu primordial, itu keliru sekali. Kalau itu yang sudah diangkat, saya orang malam ini pertama kali mengundurkan diri dari mendukung beliau ya, menangkan Dr. Dery. Saya orang pertama kali mundur karena memang itu yang kami usung. Itu terlalu picik sekali gitu loh. Mungkin kalau kita mau mengukur itu, jangan dilihat dari isu-isu yang berkembang. Lihatlah bagaimana gerakan-gerakan ataupun katakanlah program-program visi misi yang diusung. Ada nggak? Bahkan beliau jarang sekali bergerak di sini ya. Pernah nggak beliau itu pidato atau menyatakan statement yang bermuatan primordial? Nggak ada. Kalau pendukungnya itu sah-sah saja, karena politik di Kerinci ini secara geopolitis dan secara sosiologis, masyarakat Kerinci seperti itu. Secara geopolitis itu terpisahkan dari wilayah. Hilir tengah. Ada istilah penyebutan ya. Hilir tengah. Itu kan untuk mempermudah umum. Kalau di kabupaten lain itu tidak ada istilah Kerinci mana gitu. Makanya secara tidak langsung itu dipetakan secara identitasnya. Ya, artinya tidak ada itu tidak pernah ada kebijakan baik itu dari Dr. Dery sendiri maupun dari tim yang katakanlah mengusung politik primordial itu. Itu terlalu naif sekali gitu loh. Orang seperti beliau itu masih berpikir picik. Ya gimana mau jadi pemimpin kan? Kita kan menjadi pemimpin kan seluruh masyarakat Kerinci inilah yang harus kita pimpin gitu loh. Ya kalau ada isu-isu paling itu isu di masyarakat. Masyarakat Kerinci masih masyarakat primordial. Dia memilih calon itu ya banyak berdasarkan kedekatan suku, kedekatan darah, kedekatan daerah gitu loh. Tapi bukan kebijakan beliau untuk seperti itu. Karena kan sekedar masukan mungkin yang berkembang di bawah, ya sama-sama kita luruskan lah. Tapi bukan beliau yang mengusung tema seperti itu gitu. Terlalu bodoh beliau seperti itu kan. Dan saya tidak pernah mendengar seperti itu, dan kami sendiri juga tidak pernah melakukan hal seperti itu ya. Memang kita ini mau mencari dukungan sebanyak mungkin kan. Kemudian pertimbangan Dr. Dery untuk meminang Aswanto, kemudian dengan slogan deras itu. Ya itu kan karena belum deklarasi, saya belum bisa menjawab. Dan nanti jadi blunder lagi kan. Oh gitu. Jadi itu oke lah, itu konsumsi masih sifatnya itu belum resmi kan. Tapi ya deklarasinya, kemudian kita tunggu kecukupan dukungan partainya baru kita bicara itu. Saya pikir belum itu Itu udah mantap Bang Nani. Gimana? Udah mantap. Ya makanya saya bilang tadi itu ya, kalau yang isu-isu di masyarakat ya, sulit kita membendung kan. Dari mana masyarakat mendapatkan isu pun kita
yang namanya apalagi dengan kemajuan media sosial hari ini sulit sekali kita. Jadi bukan benaran. Ya oke deh, saya paham. Baik, saya kembali ke audiens dulu nih. Tadi masalah apa yang sudah kita buat. Oh iya. Jadi begini, saya pikir itu pertanyaan yang terlalu klise gitu ya, terutama di Kerinci. Begitu melihat orang mau maju jadi pemimpin, selalu bertanya apa yang sudah diperbuat. Jadi pemimpin itu bukan mengukur apa yang telah diperbuat masa lalu. Jadi pemimpin itu apa yang ingin dikerjakan masa depan. Melalui visi misinya. Makanya ada visi misi. Pemimpin itu kan orang yang akan berpikir dan membuat kebijakan. Kalau kita mengukur apa yang dibuat masa lalu, ya masa lalu itu sudah kita tinggalkan. Kalau itu mau kita jadi ukuran itu terlalu sekali. Saya sepakat Pak. Karena berbagai, jadi kalau kita contohkan di baik itu nasional maupun di internasional, rata-rata pemimpin yang sukses itu tidak ada kita ukur dari masa lalunya. Kita ukur itu apa yang akan dia kerjakan gitu. Di masa yang akan mendatang ya. Masa yang akan datang. Apa yang dia pikirkan, apa visinya. Maka kita kalau pemimpin itu visi misi kan? Iya, betul. Bukan memori kan? Ya, bukan. Ini mungkin sebuah pandangan yang secara tidak langsung itu coba ditegaskan dan diluruskan oleh Bang Nani Effendi pada malam hari ini. Baik, kemudian dari Muhammad Fadila, apakah di Dr. Dery sudah mengundurkan diri jadi PNS? Minta tolong ketua tim menjawab. Gitu. Baik, jadi begini. Yang jelas kalau untuk pengunduran diri beliau dari PNS itu kan kalau secara regulasi itu diserahkan di saat pendaftaran surat pengunduran diri beliau beserta dengan keterangan dari pejabat atasan beliau bahwa pengunduran diri itu sudah diterima dan sudah diproses. Kalau mundurkan diri sekarang ya rugi lah Bang ya. Kan nggak jadi persoalan. Bukan masalah rugi. Sekarang ini kan banyak orang yang salah kaprah. Terutama kita di Kerinci ini. Seolah PNS tidak boleh berpolitik. Itu regulasi dari mana saya tadi? Nggak ada. Yang tidak boleh itu menjadi anggota partai politik. Jangankan untuk berpolitik sekali mendukung. Betul Bang. Hadir di kampanye. PNS itu boleh loh. Iya lah Bang. Ya bagaimana dia mau tahu visi misi calon kalau nggak bisa hadir di kampanye? Ya tidak boleh apa? Kalau dia sudah ikut mengenakan atribut kampanye, kan ikut mengkampanyekan itu salah. Tapi kalau dia itu berpolitik kan, ya berpolitiknya kan sifatnya sangat luas sekali. Bukankah ASN itulah aparatur infrastruktur politik pemerintah? Jadi kalau kita akan ASN itu harus netral dalam politik, saya juga nggak paham politik yang mana dulu gitu loh. Kan itu. Jadi terkait dengan Dr. Dery tadi, apakah beliau sudah mundur? Yang jelas setelah pendaftaran nanti di hari pendaftaran insyaallah tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus ini, beliau sudah serahkan itu, masa perlu kita khawatir lagi beliau sudah mundur. Lagian apa juga kepentingan kita kan? Kalau dia sudah mundur apa masalahnya? Apa masalahnya kan gitu. Nah, gitu. Baik, saya kembali ke Bang Hanggara, Bang. Ini Bang Hanggara ini kan melihat, memperhatikan, mencermati agar bagaimana situasi politik itu berjalan dengan baik, dengan ideal, secara elegan. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan itu tentang edukasi politik baik itu dari parpol dan kemudian dari ya hal-hal yang berkenan ataupun yang berkomentar untuk menyampaikan tentang pendidikan politik seperti yang disampaikan oleh Bang Nani Effendi barusan. PNS dilarang berpolitik, jangan campur baurkan antara adat dan politik. Padahal kita tahu bahwasanya dengan politik itu segala sesuatu itu ditentukan. Nah, tapi ada suatu hal yang kadang-kadang membuat mereka itu memandang bahwasanya politik itu seakan-akan sesuatu hal yang tabu. Mungkin bisa dicerahkan untuk malam hari ini Bang. Ya, kalau untuk regulasi tentang pendidikan politik itu, ini juga sebagai saran juga, nanti boleh diundang itu Bawaslu itu ke sini sebagai pendidikan politik pada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui ini yang mana yang boleh ikut berkampanye, yang mana yang boleh ikut berpolitik. Gitu kan, regulasi itu ada. Nah, itu hal yang tepat yang bisa menyampaikan itu mungkin adalah Bawaslu
Ya, kemudian KPU juga diundang tentang pendidikan politik, itu sangat menarik supaya masyarakat juga mengetahui bahwa anak-anak boleh nggak dibawa kampanye, ya kan? Nanti ya karena kan anak-anak harus tinggal di rumah, kemudian dibawa, oh ternyata pelanggaran, kan kasihan kandidat, karena kandidat juga tidak tahu nih, atau tim juga tidak tahu. Harusnya adanya pendidikan politik kepada tim sukses dan tokoh-tokoh masyarakat supaya mereka mengetahui regulasi tentang regulasi tentang pilkada-pilkada yang tidak melanggar aturan gitu loh. Seperti tidak boleh berkampanye di tempat ibadah, tidak boleh berkampanye di tempat pendidikan begitu kan. Nah, nanti jangan salah kaprah, artinya itu yang disampaikan tadi bahwa kita tidak ingin nanti pilkada ini ada lagi konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat karena hal-hal yang seperti itu yang belum diketahui oleh masyarakat. Nah, kita melihat bahwa yang penting adalah jangan bawa politik identitas, gitu kan? Karena kenapa? Karena tidak baik bagi demokrasi. Nah, politik identitas ini kan mencederai demokrasi sebenarnya. Nah, ada kerinci mudi, ada kerinci tengah, maupun kerinci hilir. Kan ketika politik identitas itu dibawa kan masyarakat terkotak-kotak jadinya. Kasihan masyarakatnya, kasihan kan. Tapi saya setuju bahwa pendidikan politik itu perlu diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mengetahui bahwa masyarakat juga tercerdaskan terhadap pilkada hari ini. Tapi kalau Kang Hanggara melihat itu bagaimana? Artinya ya kalau kita berbahasa maksimal mungkin ya, apakah atau bahasa adakah pendidikan politik itu sudah dilakukan dengan baik atau dengan optimal oleh baik itu lembaga-lembaga maupun parpol terhadap masyarakat? Bagaimana Bang Hanggara lihat? Iya, ini juga sebenarnya adalah partisipasi juga daripada masyarakat. Kan tidak mungkin juga itu dibebankan kepada penyelenggara pemilu, gitu kan. Nah, kesadaran masyarakat juga bisa kolaborasi dari penyelenggara itu kepada masyarakat, seperti tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, kepala desa, ketua RT, termasuk PNS juga yang harus disosialisasikan tentang pendidikan politik ini. Karena kenapa? Karena ini sangat penting. Terkait dengan regulasi itu, ya pihak penyelenggara yang lebih mengetahui. Nah, bagaimana caranya? Tentu langsung saja kepada pihak penyelenggara itu untuk kolaborasi, kepada bisa jadi melalui media sehingga bisa tersebar luas. Ya kan, tidak harus melaksanakan menunggu, wah ini kita ada acara, kan lama prosesnya. Ya, tidak harus belusukan setiap dusun-dusun, ya. Iya, tidak harus belusukan setiap dusun. Cukup dengan melalui media ini kita bisa share dan penontonnya bisa ribuan, karena masyarakat bisa mengetahui langsung apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat, kemudian apa yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat begitu terhadap pilkada ini. Dan pilkada kita ada pilgub, ada pilbub ya, pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Ya. Saya tadi belum puas Bang tentang bagaimana Bang Hara menyampaikan bahwasanya untuk mengikuti perkembangan politik di Kerinci ini, dia selain unik juga asik. Itu seperti apa Bang Hara? Jadi begini, yang mungkin itu uraiannya panjang ya. Jadi begini, kita mulai yang pertama supaya pemirsa juga tahu deh apa yang sedang dibicarakan ini, kan? Yang sedang kita bicarakan ini adalah pertama, bakal calon itu ada 5 hari ini yang mencuat ke publik hari ini. Yang pertama ada Monadi, kemudian ada Dr. Dery, kemudian ada Darmadi, kemudian ada Tafiani, dan juga ada Faisal Karni, ya kan? Nah, dari 5 kandidat ini yang kita sampaikan bahwa kita melihat bahwa semuanya berpotensi, berpeluang, berpeluang. Tetapi yang bisa maju hanya 4. Prediksi saya itu hanya 4. Boleh lihat nanti. Kalau saya mengamati hanya 4 yang bisa maju. Maka uniknya, siapa yang harus dibuang? Harus gugur ya ketika tidak dapat partai pengusung. Nah, kalau ada salah satu saja yang tidak bisa ikut mencalonkan diri, ya saya menyebutnya sebagai tragedi politik, gitu kan? Kenapa? Karena punya peluang, punya minat, tapi tidak punya partai pengusung, gitu. Nah, uniknya di Kerinci itu adalah banyaknya calon, gitu. Kita lihat di daerah luar ya,
sedikit yang calon kita ini agak mirip di Kota Sungai Penuh, tapi di Kerinci ini di last minute begitu. Last minute itu detik terakhir ya. Detik terakhir ini partai-partai ingin memberikan rekomendasi dan ingin memberikan kejutan gitu. Makanya saya bilang politik di Kerinci ini unik. Kalau di daerah-daerah lain wah, langsung memberikan rekomendasi, tapi kalau di Kerinci ini ada yang namanya permainan extra time gitu. 5 menit terakhir. Iya, extra time itu kita melihat bahwa bisa jadi pendaftarannya di tanggal 27 itu baru rekomendasi keluar. Tidak menutup kemungkinan. Nah, artinya uniknya karena kenapa? Karena pemilu yang lalu detik terakhir yang muncul itu ada Zainal almarhum. Iya benar. Itu unik. Gitu. Sama dengan Ahmadi juga seperti itu. Unik juga, gitu kan. Nah, Kerinci juga nanti kita tidak tahu nih apakah maksimal 4 atau hanya 2 atau hanya 3. Gitu. Nah, semuanya berpotensi. Kalau analisis saya bahwa ada seorang calon yang mampu untuk membawa partai dan membawa kursi yang banyak. Nah, siapa orangnya? Mungkin di lain waktu kita bisa bicarakan itu. Wah, dan kemudian ada satu hal lagi mungkin saya perlu tambahkan sedikit Bang Anggara ya, dari keunikan yang Bang Anggara maksudkan tadi. Ketika orang lain mungkin apa namanya istilahnya boleh kita katakan senang ketika dari beberapa balon tadi mendapatkan sebuah peluang, ini yang dinanti-nantikan ini malah yang gugur tadi. Ya. Itu yang bikin seru gitu. Iya. Jadi ada yang mayoritas dinantikan tapi tidak mendapatkan partai. Yang saya pikir ini merupakan tragedi politik yang artinya tidak maksimal untuk menjaga itu. Seharusnya ketika kita punya elektabilitas dan dukungan yang tinggi, sudah digaskan saja. Tetapi nampaknya masih di last minute. Iya betul. Sangat kita sayangkan juga, Bang. Sangat disayangkan. Nah, sangat disayangkan kandidat yang dinanti tidak ikut mencalonkan diri. Wah. Tapi Bang Anggara tentu secara tidak langsung sudah bisa melihat ada faktor-faktor tertentu nih yang membuat dia sedikit tidak ngegas ini. Apa bisa disampaikan saat ini, Bang? Ya, kita sampaikan saja bahwa sedikit saja kita sampaikan. Kenapa tidak ngegas dari ini? Mungkin komitmen yang dibawa mungkin belum cukup. Saya menyebutnya seperti itu. Dalam tanda kutip itu komitmen yang dibawa ke Jakarta itu belum memenuhi syarat. Saya pikir seperti itu, belum memenuhi syarat. Komitmennya itu belum memenuhi syarat sehingga partai menilai bahwa belum bisa memberikan rekomendasi secara full. Begitu. Oke, makanya Bang Anggara tadi di balik layar sempat sampaikan juga, mestinya di waktu-waktu dan keadaan seperti ini balon-balon itu harus di Jakarta semua gitu, bukan di mana itu. Ya, saya pikir kalau dalam keadaan yang genting, extraordinary kita menyebutnya, yang keadaan yang luar biasa ini kan keadaan yang luar biasa. Iya, gitu. Ya, kandidat itu harus berada di Jakarta untuk melakukan lobby-lobby lah. Untuk melakukan lobby-lobby. Kalau masih berada di Kerinci, itu kemungkinan tinggal. Nah, saya tidak tahu, kemungkinan nih calon-calon ini semuanya sudah berada di Jakarta semua. Mudah-mudahan pulang itu bawa rekomendasi, bawa SK ya sebagai partai pengusung. Nah, gitu. Baik, ini mengingat waktu juga saya ke Bang Afif ini, Bang Afif, closing statement lah mahasiswa pada malam hari ini. Artinya mengikuti bagaimana perkembangan dialog kita pada malam hari ini. Silakan sampaikan beberapa hal ya mahasiswa. Mungkin tadi itu bukan untuk mengejar salah satu calon tadi ya. Itu adalah edukasi supaya tidak terjadi dengan isu-isu kedaerahan, supaya yang lain tidak bentrok. Seperti yang pilkada yang sudah-sudah. Artinya untuk keseluruhan calon ya. Untuk keseluruhan calon, bukan untuk satu orang calon. Semuanya. Miskomunikasi tadi. Ya, baik. Mungkin kalau masalah memori tadi, ya kita harus melihat apa yang telah dikerjakan oleh pemimpin hari ini kan. Ingin menjadi pemimpin, apa yang dia kerjakan sebelum ini. Entahkah itu dia sudah memupuk sedari kecil dengan perlakuan baik begini begitu kan, dengan melayang-layang istilahnya. Istilah bahasa track record sekarang ya. Rekor ngasih supaya tidak terjadi. Ya, kalau kita berpandangan dengan visi misi, semua calon punya visi misi, akan tetapi yang lebih autentiknya itu
ya calon itu harus mempunyai latar belakang ataupun kontribusi yang nyata untuk Kerinci. Itu menurut saya. Ya menurut saya itu kriteria pemimpin yang harus dilakukan oleh masyarakat Kerinci, yang dipilah-pilih lah gimana track recordnya kan. Ya, jangan kita tidak tahu dari mana asal usulnya. Kita melihat dengan visi misi yang bagus, kita sudah banyak melihat bagaimana orang-orang yang bervisi misi bagus kan, tetapi omong kosong doang kan. Banyak yang menyatakan ini itu dan segala macam, tapi tidak terrealisasikan. Karena yang hadir pada malam hari ini adalah merupakan tim sukses dari Dr. Dery, maka saya memberikan kesempatan buat Bang Afif mewakili apakah itu suara-suara dari rekan-rekan mahasiswa, aktivis dan juga masyarakat. Apa harapan yang ingin digantungkan kepada Dr. Dery, dan kemudian bukan sekedar harapan, sekaligus masukan, baik itu berupa kritikan juga sebagai bahan evaluasi untuk disampaikan tim kepada Dr. Dery nanti. Sangat menghargai. Mungkin harapan kami selaku mahasiswa ya, dengan melihat berapa banyak masyarakat Kerinci hari ini yang melihat yang dikatakan oleh Bang Nani tadi tentang pelayanan yang buruk. Berangkat dari 2021, teman-teman IMM itu melakukan audiensi tentang pelayanan publik, tentang pelayanan yang buruk di rumah sakit Mejen Sungai Penuh. Itu tentang, sekarang masih buruk nggak? mungkin saya tidak memantau itu tadi. Kalau dulu? Tapi kalau dulu itu di masa Covid, itu tabung gas yang masih penuh, kata ketua rumah sakit itu, yang masih penuh, akan tetapi perawatnya mengatakan oksigennya tidak ada. Makanya teman-teman dari mahasiswa itu melakukan audiensi. Lanjutlah. Nah, mungkin yang akan saya gantungkan harapan kepada Dr. Dery hari ini, dengan berangkatnya bagaimana pelayanan yang buruk tadi, dengan Dr. Dery itu dengan ilmu kesehatannya, bagaimana masyarakat Kerinci hari ini itu dengan berobat di rumah sakit hari ini merasa puas. Ya, itu yang merasa puas. Tidak lagi dirujuk ke Padang, dirujuk ke Jambi, dirujuk Bukit Tinggi dan lain sebagainya kan. Ya boleh jadi ketika Dr. Dery ini jadi, pelayanan tentang kesehatan itu yang saya lihat di RKPD-nya itu di Kerinci itu semakin tahun semakin tinggi itu semakin rendah jasa kesehatannya itu. Tapi dengan munculnya Dr. Dery yang fenomenal hari ini, mungkin harapan saya puaskanlah masyarakat dengan kesehatan. Karena petani ini ketika kita terjun di sawah kita kedinginan. Mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sawah kan. Jadi dibawa ke rumah sakit umum, jangan lagi rumah sakit umum mengatakan, oh alat kami ini tidak cukup di sini, rujuk ke Padang. Itu yang saya harapkan kepada Dr. Dery ketika beliau mendapatkan BH01DZ. Itu yang ini harus Bang Afif mending dirujuk. Ini ditahan tapi tidak kunjung sembuh, malah ujung-ujungnya wafat misalnya. Lanjut Bang. Mungkin itu ya. Oke, cukup Bang ya. Saya ke Bang Hanggara nih, Bang Hanggara di closing statement Bang Hanggara. Barangkali tanpa partai kandidat tidak bisa mencalonkan diri. Seberapa banyak rasanya ya? Seberapa banyak pun mau seluruh masyarakat Kerinci ini mendukung salah satu kandidat, tidak dapat tiket untuk mendaftarkan ke KPU, tidak bisa mencalonkan diri. Tiket itu yang paling penting. Hari ini tiket yang paling penting untuk didapatkan oleh bakal calon hari ini. Baru resmi dia sebagai calon Bupati Kerinci. luar biasa. Dan Bang Hanggara tadi sudah menyebutkan, tapi tidak menyebutkan sekarang Bang ya. Artinya ada salah satu paslon yang sangat-sangat memungkinkan untuk mendapatkan banyak tiket ya Bang ya. Iya. Iya Bang. Betul sekali. Dery adalah sampai saat ini track recordnya mungkin satu-satunya yang memang bersih dari cara. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya beliau tidak pernah berkecimpung di birokrasi. Artinya katakanlah jejak rekam beliau itu entah ada kasus korupsi segala macam tadi. Ya tidak, artinya bukan, mudah-mudahan tidak lah ya. Memang saya tahu konsistensi beliau itu. Artinya
secara figur beliau ini figur bersih, ya kan? Dan masalah tadi masalah pendidikan, ya begitulah seorang pemimpin menempa dirinya, ya kan, dia harus banyak meningkatkan kualitas dirinya dengan pendidikan formal, pendidikan formal, ya kan? Dan beliau sudah mengawali itu semenjak mahasiswa malah, ya kan, untuk mempersiapkan diri itu masalah terekon. Artinya apa? Artinya karena beliau ini bukan bagian dari masa lalu, katakanlah pemerintahan. Jadi kalau bagi saya beliau tidak punya beban gitu, ya kan, tidak punya beban. Nah, oleh karena itulah beliau hari ini juga tidak ada ingin tersandra gitu, ya, dengan berbagai macam kepentingan gitu kan. Karena apa? Beliau supaya nanti memimpin itu bisa enjoy gitu kan. Artinya kita tidak dibebani oleh berbagai macam kontrak-kontrak politik yang katakanlah yang bisa menjebak calon pada protek-protek KKN itu. Jadi hari ini tadi ada yang mengatakan tidak ada yang bicara korupsi. Ya karena kebanyakan itu kan terutama di Indonesia ya, pada umumnya kan karena terjebak atau katakanlah tersandra dengan masa lalu. Sulit untuk berbicara bersih-bersih gitu lah. Tapi kalau dokter Dendi kan tidak ada beban masa lalu kan tidak ada. Beliau ini dulu dari aktivis, ya kan, mahasiswa dari aktivis, kemudian terjun ke dunia kedokteran, melakukan pelayanan kemanusiaan, dan sampai saat ini beliau masih katakanlah punya komitmen itu untuk melakukan pengabdian, bagaimana mewujudkan masyarakat yang baik gitu kan, yang sejahtera. Dan sampai hari ini kan beliau tidak ada cacat sama sekali kalau dari sisi figur, apalagi track record ya yang dimaksud tadi itu. Saya menyampaikan bahwasanya Dr. Dery berani berbicara tentang KKN ya. Berani. Ya. Karena tidak ada beban tadi alasan. Karena tidak ada beban kan, kita kan banyak tokoh-tokoh itu kan karena terbebani gitu. Apakah itu beban partai politik, apakah itu beban katakanlah jabatan masa lalu sebagai macam, dan juga tadi beban dari ikatan dengan pemodal segala macam. Sekarang kan beliau kan tidak. Tapi Bang, ya meskipun beliau seorang medis, itu kan beliau juga sempat pernah menjabat sebagai ID ya. Artinya bisa juga nih Bang, semisalnya beliau tidak bersih, nanti kan bisa tersandung juga nih Bang. Ya kan? Tapi mudah-mudahan apa yang Bang Nali sampaikan selayaknya seperti apa juga yang beliau inginkan. Hal lainnya Bang, kemudian tadi masalah kesehatan ya kan, memang basic beliau itu kan memang kesehatan. Tetapi kan tidak mungkin beliau hanya fokus di dunia kesehatan. Benar. Nanti kalau beliau terlalu katakanlah visi beliau itu terlalu menekankan ke kesehatan, nanti bagaimana dengan ya nanti ada lagi yang bilang cocok jadi kadis kesehatan saja kan. Kan beliau kan itu terlalu bati. Tentu beliau harus bisa bicara secara hal kan. Baik itu tata kelola pemerintahan, dari pertanian juga ya kan, dari ekonomi segala macam. Artinya bukan berarti beliau ini memang karena basic beliau itu kesehatan tuh benar-benar terfokus di situ. Tapi yang jelas kalau masalah kesehatan beliau sama seperti dikatakan Dinda tadi sini kan. Artinya beliau memang impian beliau memang seperti itu. Bagaimana masyarakat Kerinci itu tidak sedikit-sedikit begitu berat sedikit penyakitnya dirujuk ke Padang, rujuk ke Jambi, dan sekarang dirujuk ke Solok juga Bang Andi. Kan miris kita. Karena punya sarana tadi, sarana infrastruktur kesehatan kita, ya kita tahu sendiri Bang Andi mungkin lebih tahu juga dari orang pers kan, bagaimana pelayanan publik terutama di bidang kesehatan, minimnya spesialis, bahkan spesialis itu juga di politisi juga, jadi korban politik juga. Para dokter-dokter spesialis yang dirumahkan itu mestinya mereka itu tidak boleh terkorbankan oleh kepentingan politis. Ini kepentingan kemanusiaan. Orang sedikit pergi dirujuk ke Padang, sampai di katakanlah perbatasan Letterman sudah meninggal. Sering terjadi seperti itu karena akses daerah kita ini terlalu sulit dijangkau gitu loh. Kita kabupaten paling jauh dari kota provinsi kan. Oleh karena itu satu-satunya solusi adalah bagaimana mengembangkan itu di Kerinci sendiri. Orang katakanlah yang sedikit-sedikit tadi dirujuk ke Padang bisa di Kerinci saja lah dibenahi kan. Nah oleh karena itu inilah ke depan tadi bagaimana kita menata itu, beliau ingin menata itu, ya kuncinya adalah di
kepemimpinan itu, di leadershipnya itu, ya kan? Baik. Nah, itu. Saya pikir itulah yang artinya yang perlu. Kemudian juga tadi masalah infrastruktur tadi, ya kan, masalah kualitas dan kuantitas infrastruktur kita, ya kan? Ini kan harus kita benahi semua, dan juga tata kelola pemerintahan kita. Intinya adalah tidak Semakin besar fee, semakin berkurang kualitas, gitu Bang ya. Yes, Makanya jangan pakai fee Bang ya. ya itu yang terjadi hari ini kan seperti Ketawa Bang. ya kan, kualitas proyek-proyek kita itu kan orang masyarakat kan menganggap itu biasa. Proyeknya kalau jembatannya 3 bulan rubuh itu masyarakat anggap biasa. Padahal itu adalah bentuk akibat yang dialami oleh masyarakat dari praktek KKN. Semestinya mereka bisa menikmati infrastruktur yang berkualitas. Tapi dengan adanya dikurangi dari praktek pemburuan rente itu, ya akhirnya masyarakat juga yang jadi korban. Baik, itu seperti itu. Baik Bang Nali, Bang Faith dan juga Bang Ilham. Ini saya sudah dispensasi waktu luar biasa pada malam hari ini, yang seharusnya kita 60 menit ya sudah lewat. Terima kasih ya buat ketiga orang narasumber kita yang sudah hadir di studio Andalas, yang sudah memaparkan segala hal nih pada malam hari ini, baik itu dari Bang Ali Effendi sendiri sebagai tim pemenangan Dr. Dery, Bang Hanggara Ilham sebagai pengamat politik yang alhamdulillah ya cukup objektif tentunya. Tidak ada sesuatu yang beliau rahasiakan kecuali hal-hal yang berat sifatnya ya. Ya, yang pada tadi yang ingin kita bicarakan dulu ada Bang Hanggara ya, Bang Afif juga. Dan terima kasih juga untuk pada malam hari ini ada kopi Tanah Kincai ya. Ini kopi kerinci kualitas ekspor, dan juga teh hitam besti, minuman kesehatan ya, untuk mengatasi berbagai macam penyakit ya. Kecuali satu yang tidak bisa diatasi, itu kematian. Itu tidak bisa disembuhkan oleh teh besti ya. Selain dari itu insya Allah boleh dicoba. Dan terima kasih sekali lagi untuk pemirsa yang sudah Facebooknya Bunda Andalas dan juga pendengar Andalas FM dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Saya Andi Andalas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.